Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pegunungan 9 terhubung tidak memiliki 5 kekuatan besar, tapi itu tak terduga. Bahkan Lucidity King bertindak dengan hati-hati ketika berhadapan dengan sekte ini. Janji penebang kayu ini merupakan suatu hal yang besar. Selama jutaan tahun, sekte ini bertindak secara terlindungi, tidak pernah melangkah ke belahan dunia lain. Pergi sekarang. Li Qiye menerima janji itu dan berkata, orang tua itu berbaring lagi sebelum pergi dengan tenang. Meskipun dia kuat dan sama dengan sektenya, dia tahu bahwa kekuatan mereka bersifat sementara seperti bulan di udara atau embun pagi di bunga. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka tetaplah semut di hadapan Li Qiye. Dia bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu pikiran. Oleh karena itu, merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengucapkan sumpah setia ini. Merekalah yang mencapai di atas stasiun mereka. Li Qiye tidak berlama-lama di 9 pegunungan yang terhubung setelah pertempuran. Dia memilih untuk kembali ke kota Skywrap. Kelompok kecil itu terdiri dari Il-Lord dan rekan-rekannya bersama dengan Liu Chuqing dan Bing Qihanyu. Meski jumlahnya sedikit, namun penonton tetap kaget melihatnya. Untuk memiliki pengikut-pengikut Il-Lord, tidak ada orang lain di dunia yang dapat menikmati rombongan ini, bahkan Lucidity King saat itu. Kelompok itu melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, menaiki kereta mereka di langit menuju Skywrap. Namun, kemanapun mereka pergi, sekte dan klan beserta seluruh penduduknya keluar untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Faktanya, bahkan sebelum dia sampai di sebuah kota, para murid dari berbagai kekuatan sudah menegangkan di kiri dan kanan jalan. Salam, Yang Mulia. Ketika keretanya muncul di Cakrawala, murid-murid ini bersujud dan berteriak serempak. Saat kereta melaju melewati jalan setapak, murid-murid ini tidak berani menatap Li Qiye. Mereka terus berlutut sampai kereta itu menghilang. Ini terjadi beberapa kali di sepanjang jalur dari 9 pegunungan yang terhubung hingga Skywrap. Kota-kota dan ibu kota ini sangat teliti dan penuh perhatian karena rasa takut. Mereka tidak ingin membuat raja tidak senang karena dia tidak akan menghancurkan sekte mereka. Itu adalah tontonan yang luar biasa dan mendominasi, cocok untuk seorang tiran seperti dia. Saat ini, dia tidak perlu mengatakan apapun dan masih bisa mengancam semua orang, memaksa mereka jatuh ke tanah. Salam, Yang Mulia. Begitu gerbongnya berhenti di luar Skywrap, kota itu dipenuhi warga yang berlutut. Pasukan dari pengawal istana dan legiun lainnya telah melepaskan baju besi mereka, kaos dalam mereka basah oleh keringat. Hari ini tampak seperti mimpi buruk bagi mereka, mungkin hari terakhir mereka di dunia ini. Semua legiun telah berpartisipasi dalam pemberontakan sebelumnya dan mengepung kota, menginginkan Tang Hexiang mengambil alih pemerintahan. Siapakah sangka raja yang menggunakan ini akan kembali dengan penuh kemenangan hari ini? Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini adalah di tanah, menunggu keputusan. Tak satu pun dari mereka yang berani memikirkan kehancuran atau kehancuran segalanya. Legiun Pusat telah dijadikan contoh. Nenek moyang tertinggi telah meninggal tanpa dikuburkan. Mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Perlawanan hanya akan berakhir dengan kematian mereka, kematian total. Lebih baik mengakui kejahatan mereka dan menunggu hukumannya. Mungkin raja akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa mereka. Mungkin beberapa jenderal akan dieksekusi, tapi setidaknya sebagian besar prajurit akan terhindar. Li Qiye tidak repot-repot melihat kepadatan besar itu, masih acuh tak acuh seperti biasanya. Dia mengungkapkan gerbang yang megah itu dan tersenyum, lumayan membersihkan kota kekuasaan begitu cepat, bahkan tembok yang rusak pun sudah diperbaiki. Penonton bergidik setelah mendengar ini. Orang-orang yang menyerang kota saat itu gemetaran dengan gugup. Banyak tembok runtuh pada hari itu dan kota menjadi balau kacau yang dimanfaatkan oleh orang-orang. Mereka mencuri harta karun dan segala sesuatu yang berharga di kota dan bahkan istana kekuasaan. Hari ini, dindingnya tampak sempurna. Istana tetap mempesona seperti biasanya. Semua barang yang dicuri telah dikembalikan. Dia tidak perlu memberi perintah. Semua orang ketakutan dan buru-buru memperbaiki segalanya di ibu kota.
Pencuri yang ketakutan pun mengembalikan semuanya. Seluruh sistem kehidupan dalam keadaan tidak nyaman karena kemarahan yang mulia bisa berakhir dengan kehancuran dan kehancuran. Itu sebabnya ketika dia mengungkit pemberontakan, yang hadir merasakan kedamaian meninggalkan tubuhnya. Kepala mungkin akan berguling-guling di tanah, tetapi mereka takut menyeret keluarga dan sekte mereka ke dalam kekacauan ini. Tentu saja, Li Qiye tidak melakukan kejahatan sepele ini. Itu hanya komentar biasa saja. Rombongan memasuki istana. Itu tampak sama seperti sebelumnya, megah dan mewah. Semua pelayan dan pelayan juga menunggu. Faktanya, tempat itu dipenuhi dengan emas dan batu giok, bahkan lebih mewah daripada masa pemerintahan Lucidi Tiking. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak memedulikannya. Kembalinya raja harus menjadi perayaan di seluruh sistem, terutama di Skyward. Jalanan seharusnya didekorasi dengan lentera dan spanduk berwarna, tapi anehnya, semua kota tampak sangat tenang. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak atas kemauannya sendiri tanpa perintahnya, bahkan untuk merayakannya. Itu sebabnya alih-alih menikmati jamuan makan yang meriah dan tenggelam dalam anggur dan daging, warga malah merasa seolah-olah sedang mencapai es yang tipis. Setelah beberapa hari kembali, Zhang Jiadi yang dipecat juga kembali. Yang mulia, Jiadi segera bersujud setelah melihat Li Qiye, pelayanmu tidak berharga dan tidak bisa tinggal di sini untuk melayanimu, tolong hukum aku. Lama tidak bertemu, kamu mungkin akan bangkit. Saya memaafkanmu. Li Qiye mendengus. Jiadi tetap lemas. Ada yang ingin kamu katakan? Li Qiye tidak repot-repot menanyakan kemana dia pergi. Sikapnya yang santai seperti mengatakan bahwa dia sudah mengetahui segalanya. Pelayanmu kembali kali ini karena dua alasan. Yang pertama adalah dengan rendah hati memohon pengampunan, yang kedua adalah meminta izin untuk pensiun. Pensiun. Li Qiye tersenyum. Yang mulia, saya tidak mampu dan tidak tahu malu, tidak dapat tinggal bersama Anda sampai akhir. Itu sebabnya saya meminta izin untuk pensiun. Jika ini tidak memungkinkan, tolong turunkan saya kembali menjadi prajurit. Jiadi berkata pelan, tidak mampu dan tidak tahu malu. Salah. Li Qiye berkata, kamu telah menunjukkan kesetiaan yang besar dengan tetap bersamaku sampai hari terakhir, suatu tindakan yang berjasa dan terpuji. Anda berdua adalah pejabat yang berprestasi dan setia, jadi kata-kata itu tidak menggambarkan diri Anda. Zhang Jiadi tetap berlutut dengan kepala hampir menyentuh tanah meski mendengar dorongan. Kamu sudah mengambil keputusan? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Yang mulia, saya tidak berguna untuk berkontribusi bahkan dengan tetap tinggal, mohon beri saya izin. Ucap Jiadi, jelas sudah mengambil keputusan. Li Qiye akhirnya mengangguk, baiklah, saya tidak akan memaksamu untuk tinggal jika kamu ingin pergi. Anda dapat tinggal dimanapun Anda mau untuk masa pensiun Anda. Terima kasih, Yang Mulia. Jiadi bangkit dan membungkuk tepat 3 kali dengan sikap hikmat. Pergilah sekarang, kamu juga boleh mengambil harta apapun yang kamu suka di istana. Li Qiye memerankan lengan bajunya sambil menatap pria itu. Yang mulia, saya meneteskan air mata karena kemurahan hati Anda. Aku tidak membutuhkan apapun lagi. Jiadi berkata dengan hormat. Baiklah, sesukamu. Li Qiye mengangguk, menerima keinginannya. Hati-hati, Yang Mulia. Jiadi membungkuk sekali lagi sebelum pergi. Secara teori, Jiadi seharusnya bertahan. Bagaimanapun juga, dia telah membuktikan kesetiaan mutlaknya dan sekarang, Raja mempunyai otoritas penuh. Jika Jiadi tetap bertahan, dia akan naik pangkat tanpa ada perlawanan. Sayangnya, dia malah memilih pensiun. Memberikan kesempatan bagus ini sungguh sulit dipercaya. Namun, Li Qiye tidak lengah dan tidak berusaha meyakinkan lelaki tua itu sebaliknya. Hati-hati di jalan. Li Qiye mengangguk dan berkata. Bibir Jiadi sedikit bergerak-gerak karena ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Yang mulia, saya melihat Silver Secret Legion selama keberangkatan saya. Mereka bertindak tepat di luar sistem, tapi saya tidak tahu apakah mereka masih di sana. Dia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Li Qiye tersenyum dan berkata, Silver Secret Legion, ya. Aku hampir lupa karena itu sudah lama sekali, tidak apa-apa, rahasia perak atau emas, apapun itu, tidak dapat mencapai puncaknya. Respons Jiadi tercekat di tenggorokannya. Yang bisa dia katakan hanyalah, harap berhati-hati, Yang Mulia.
Keamanan Anda berkaitan dengan kesejahteraan dan kesejahteraan seluruh sistem. Kamu terdengar seperti kamu mengetahui sesuatu. Li Qiye tidak takut sama sekali saat berada di singgasananya. Jiadi menjawab dan tidak bisa menjawab. Seperti yang dikatakan Li Qiye, dia adalah pria yang setia. Yang mulia, mohon berhati-hati. Terkadang kita bisa dibuat lengah oleh orang-orang yang seharusnya tidak ada. Berbaliklah dan tiba-tiba, ada orang mati berdiri di belakang Anda. Aku sadar, aku tidak akan menemanimu, pergilah. Li Qiye mengangguk. Hati-hati di jalan. Jiadi menghela nafas karena dia tidak bisa terlibat. Mengungkapkan ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan karena kesetiaannya. Li Qiye menatap keluar setelah dia pergi dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika Li Qiye kembali ke kota kekaisaran, peristiwa lain terjadi di tempat berbeda di silsilah kekaisaran, klan Mu, salah satu dari 3 raksasa. Di lokasi yang dijaga ketat, leluhur yang sangat kuat darimu menyambut tamu tak terduga. Saya penasaran kenapa burung berkicau pagi-pagi sekali. Jadi itu Saudara Sun, angin yang membawamu ke sini ke tempatku. Benar-benar mengejutkan. Nenek-nenek tersenyum gembira setelah melihat tamu itu. Kakakmu, kamu terlalu sopan. Tamu tersebut adalah pensiunan dari 9 rahasia, Sun Lengying. Dia masih mengenakan pakaian abu-abu yang sama, tampak seperti bayangan. Kami juga berbela sungkawa atas meninggalnya Lucidi Tiking. Nenek moyang berkata, meskipun kedua rumah kami berselisih, Lucidi Tiking masih merupakan bakat tiada taraf yang patut dihormati. Sayangnya, karena berbagai alasan, saya tidak bisa secara pribadi datang ke 9 rahasia dan memberikan rasa hormat kepada saya. Yang mulia di Sungai Kuning akan menghargai kata-kata baik Anda. Lengying sedingin biasanya, ekspresi dan pikiran mustahil untuk dibaca. Setelah mendengar tentang kematiannya, saya pikir dia akan menyerahkan tahta kepada Anda karena Anda telah mengikuti selama 3 generasi dengan banyak kontribusi. Ditambah lagi, hanya Anda yang mampu memikul tanggung jawab tersebut. Siapa yang mengira dia akan memberikannya kepada junior yang tidak dikenal? Sungguh-sungguh melirik dan tidak adil terhadap Anda. Lucidi Tiking melakukan kesalahan. Nenek moyang mengkritik. Terima kasih, Saudara Sun, tapi jangan bicara tentang masa lalu. Saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Anda. Lengying tidak menunjukkan emosi. Kamu adalah salah satu Eternals terbaik saat ini, kamu membuatku merasa tidak mampu jika dibandingkan. Nenek-nenek tersenyum, belum lagi Anda bertanggung jawab atas rahasia perak, lebih dari cukup untuk menyapu dunia dan selalu menang. Orang tua seperti saya tidak bisa memberikan banyak bantuan. Jangan terlalu cepat menolak, kakakmu, aku tidak akan meminta bantuanmu secara cuma-cuma. Ditambah lagi, kamu tidak akan membantu orang luar tanpa alasan, kan? Lengying berkata langsung, saya yakin apapun yang Anda anggap itu luar biasa, tetapi tentu juga tidak mudah, jadi jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri, kami juga tidak akan membantu. Kata nenek-nenek. Saudaramu, apakah kamu tidak tertarik bahkan ketika 9 rahasia sudah siap untuk diambil? Lengying menatap dan bertanya, kamu bercanda, Saudara Sun. Sang leluhur tersenyum, meskipun saya belum pernah keluar, saya pernah mendengar bahwa rahasia perak telah menutup jalur luar, sehingga hampir mustahil bagi orang luar untuk masuk. Bukankah aku di sini sekarang sebelum kamu sebagai tamu? Kata Lengying. Itu komentar yang menarik. Tapi saya tahu Anda sepenuhnya setia kepada Lucidi Tiking, tidak ada yang akan merenungkan hal ini, jadi saya sulit percaya bahwa Anda punya ide tentang 9 rahasia. Saya memang setia kepada Yang Mulia. Lengying berkata, namun, dia telah meninggal dunia jadi tidak ada yang perlu diingat dalam sistem. Saya tahu Anda tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Jika kamu bisa menumbangkan 9 rahasia, namamu akan dicatat dalam catatan sejarah serta teks klanmu bersama dengan orang bijak kunomu. Itu memang menggiurkan, tapi aku khawatir aku masih tidak bisa mengatakan tidak. Nenek moyangnya sakit sambil tersenyum. Dia menatap lurus ke arah Lengying dan berkata, ya, sistemmu telah tertutup tetapi aku pernah mendengar bahwa raja baru tidak ada duanya. Dia membunuh raja perang dan leluhur tertinggi seperti Binci Juezun. Dia berhenti sejenak, itulah mengapa menurutku klan kita tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Saya menarik kembali pernyataan saya sebelumnya, Lucidi Tiking jelas mengetahui bahwa pemuda ini luar biasa sebelum menyerahkan tahta kepadanya.
Leng Ying menjawab, saya tidak bisa dan tidak akan menyangkal kekuasaan raja yang baru. Dia mengejutkan semua orang dengan membunuh orang-orang itu. Itulah kenapa aku bilang kita tidak bisa membantu meski kita menginginkannya. Nenek-nenek berkata, kami berdua tahu betapa kuatnya nenek moyang itu. Bahkan jika saya berusaha sekuat tenaga, saya hanya akan mendapatkan hasil imbang melawan War King, atau bermurah hati, mungkin saya sedikit lebih kuat. Kekuatan rajamu melebihi ekspektasi semua orang, dan klan kami tidak perlu mengancam musuhnya. Maaf, kami tidak dapat membantu Anda, Saudara Sun. Kami merasa marah karena Anda tidak mendapatkan ketidakseimbangan atas kesetiaan Anda kepada 9 rahasia. Saya menerima ketulusan Anda, saudaramu. Leng Ying tersenyum, tapi sepertinya menakutkanmu seperti di masa lalu ketika kamu melawan Lucidity King. Keraguan dan kurangnya ketegasan membuat Anda kehilangan banyak peluang besar. Saudara Sun, ringkasan psikologismu tidak ada dalam konteks yang baik. Saya bukan lagi remaja pemarah yang mudah mengutip dengan komentar-komentar tersebut. Silakan pergi. Nenek-nenek tersenyum dan berkata, nenek moyangmu ini sudah muak dengan percakapan ini. Hubungan antara 3 raksasa besar itu sangat rumit. Yang satu selalu ingin melampaui yang lain tetapi takut pihak ketiga akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Oleh karena itu, mereka adalah teman sekaligus musuh sekaligus mempertahankan kebuntuan ini. Belum ada konflik berskala besar yang dimulai, ada yang hanya konflik kecil. Mu secara alami berpikir untuk mengambil tindakan terhadap 9 rahasia setelah menerima berita kematian Lucidity King. Namun, raja baru sekarang memiliki kendali penuh atas sistem itu dan mereka tidak ingin terlibat. Memobilisasi melawan 9 rahasia mungkin menghasilkan apa yang diinginkan klan Li. Li akan mendapat manfaat paling banyak dari pertarungan antara Mu dan 9 rahasia. Leng Ying tidak pergi bahkan setelah diminta pergi. Dia menyesap tehnya dan berkata, jangan mengusirku begitu cepat, kakakmu, biarkan aku menyelesaikannya. Saudara Sun, tidak perlu jika kamu ingin terus membujukku. Nenek moyang berkata, kami tidak akan ikut serta dalam kekacauan ini, jadi mohon tinggalkan ide ini. Tentu saja, jika Anda di sini hanya untuk minum dan membungkuk dengan saya, silakan tinggal. Saya berterima kasih atas keramah tamahan Anda, saudaramu. Leng Ying meminum tehnya lagi sebelum berbicara, saya mendengar bahwa klan Anda sedang mencari seseorang baru-baru ini. Kamu menanyakan orang yang salah, saudara Sun. Saya sudah lama tidak memperhatikan hal-hal duniawi, saya tidak tahu apakah junior sedang mencari orang. Benarkah? Leng Ying santai. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, jika telingaku masih berfungsi, kudengarmu sedang mencari pemuda bergelar Verces. Apakah aku salah? Dari siapa kamu mendengarnya? Mata leluhurmu menjadi dingin. Ingatlah bahwa ketika yang abadi yang begitu kuat menunjukkan ekspresi ini, banyak orang akan gemetar ketakutan. Leng Ying mengambil waktu sejenak, kertas tidak dapat membungkus api dan tidak ada dinding yang dapat menghalangi semua angin. Saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang janji khusus yang dibuat klan Anda dengan Kaisar sejati pemecah giok. Tidak baik jika Kaisar melanggar pelanggaran Anda. Mengingat temperamen Kaisar, dia mungkin memulai perang antara Mu dan Li. Leng Ying berdeham dan melanjutkan, jika aku tidak salah, Kaisar sejati pemecah giok masuk ke klanmu dengan perlindungan Gu Yifei, tidak ada yang bisa menghentikan mereka saat itu. Apakah kamu mengancam kami, saudara Sun? Nenek moyang berkata dengan dingin. Kakakmu, kamu salah paham. Saya hanya mengingatkan agar sejarah tidak terulang kembali. Leng Ying tetap tenang, masih menikmati tehnya. Terima kasih, saudara Sun. Nenek moyang keturunan. Tidak perlu mengucapkan terima kasih secepatnya, aku masih punya hadiah untukmu. Saya yakin Anda akan menyukainya, kata Leng Ying. Aku mendengarkan. Nenek moyang merengut, jelas tidak puas dengan Leng Ying. Saudaramu, sebenarnya raja baru kita adalah yang paling ganas, orang yang kamu cari. Leng Ying mengungkapkan, saudara Sun, itu tidak lucu. Nenek moyang tertegun sejenak sebelum menjadi dingin kembali. Kakakmu, kamu pikir aku mempermainkanmu? Leng Ying tetap tenang. Sang leluhur menyaksikan untuk membaca ekspresi sejenak sebelum menjawab, bahkan jika kamu ingin menggunakan pisau pinjaman, jangan membuatnya terlalu mencolok. Kebetulan yang menakjubkan bisa terjadi di dunia ini. Pernahkah Anda mendengar pepatah, tidak ada cerita tanpa kebetulan? Leng Ying menyesap tehnya lagi. Masih sulit dipercaya.
kata leluhur dengan dingin. Tapi kalau aku ada di sini di hadapanmu secara langsung, kamu mengira aku akan menggunakan tipuan naif seperti itu untuk pisau pinjaman. Klanmu akan membantuku setelah mendengarnya. Itu tidak mungkin, kata Leng Ying. Nenek-nenek setuju. Leng Ying bukanlah orang bodoh yang akan menggunakan sesuatu yang kekanak-kanakan. Saya bukan orang baik dan telah melakukan banyak hal buruk dalam hidup, itu berlumuran darah. Leng Ying melanjutkan, tetapi saudaramu, bukankah saya orang yang dapat dipercaya? Janjiku pasti bernilai, kan? Kamu adalah pria yang menepati janjimu. Nenek-nenek harus mengakuinya. Sun Leng Ying selalu pelit dengan kata-katanya, memperkirakan sama berharganya dengan emas. Itu sebabnya dia selalu menepati pernyataannya dan menepati janjinya. Itulah mengapa aku tidak perlu menipu klanmu tentang hal ini. Saya hanya akan mempermalukan diri sendiri dan bertindak seperti badut dengan melakukan itu, kata Leng Ying. Saya masih tidak percaya, kata nenek-nenek. Silakan konfirmasi, saya yakin klan Anda dapat menggali informasi tentang seseorang, kata Leng Ying. Kami akan, nenek moyang tidak memilikinya, itu tidak akan menjadi masalah. Dan, aku tahu klanmu ingin membalas dendam pada Mu Shao Chen, jadi bisakah kita bicara sekarang? Kata Leng Ying, apa yang kamu inginkan? Jawab nenek-nenek moyang, tidak ada, hanya milikku. Tentu saja dengan bantuan klanmu. Leng Ying menjawab, saya yakin Lu Ciditi King punya alasan untuk mewariskan tahta kepada pemuda itu. Nenek moyangnya tertawa, itu semua sudah berlalu, aku hanya ingin mengambil kembali 9 rahasia, bukan memikirkan masa lalu, kata Leng Ying. Dia jelas seorang abadi yang sangat kuat untuk bisa merebut tahta seperti itu. Nenek moyang berkata, Saudara Sun, kamu perlu tahu bahwa kamu sedang menghadapi ahli 9 rahasia. Anda akan menjadi musuh seluruh sistem, sungguh tidak bijaksana. Saya juga mendapat bantuan dari klan Anda. Saya yakin Anda hanya ingin membunuh. Leng Ying berkata dengan dingin, saya tidak akan menyangkal hal itu, tetapi kami juga tidak perlu membantu Anda, Saudara Sun. Nenek moyang perlahan berkata, saya yakin masyarakat tidak akan mengatakan tidak selama kondisinya memungkinkan. Sistem kami besar dan dapat memenuhi semua permintaan Anda. Katakan saja, Leng Ying menawarkan, mata leluhurnya sambil menatap Leng Ying. Orang itu benar, tidak ada yang akan mengatakan tidak selama permintaan mereka dipenuhi. Sistem 9 rahasia memiliki banyak kitab suci dan kekayaan Taoisme. Jika klan mereka memiliki akses untuk mengambil apapun yang mereka inginkan. Ya, kondisi yang menggiurkan ini terlalu berlebihan untuk mengatakan tidak. Jantung leluhur secara alami mulai berdetak lebih cepat. Itu sungguh sangat murah hati, Saudara Sun. Kata nenek-nenek, itu diperbolehkan ketika meminta bantuan seseorang. Saya yakin Anda ingin berteman dan bekerja sama dengan saya, kata Leng Ying. Anda siap membuka sistem Anda. Jangan mengubah pikiran pada saat itu. Kata nenek-nenek, jangan khawatir, kakakmu. Saya, Sun Leng Ying, adalah orang yang menepati janji saya. Ditambah lagi, aku hanya menginginkan apa yang menjadi milikku dan tidak peduli dengan sisanya, jadi klanmu bisa meminta apa saja, kata Leng Ying. Nenek moyang mulai berpikir, ini berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu, balas dendam atas 9 rahasia yang terbuka bagi mereka. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Leng Ying menambahkan, tunggu sampai klan Anda mengetahui apa yang diinginkannya sebelum mengajukan permintaan Anda. Saya mudah diajak bekerja sama. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan dilindungi undang-undang. Kata nenek-nenek, itulah yang seharusnya terjadi, kata Leng Ying. Namun, Saudara Sun, pria paling ganas ini bisa muncul dari bawah selain mendominasi sistem Anda. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kemampuannya. Nada suara leluhur menjadi serius. Leng Ying menatap matanya sebagai tanggapan, ya, dia sangat kuat, tapi itu juga dengan bantuan sistem kami. Begitu dia pergi, dia akan sedikit melemah. Tentu saja, jika kami dapat membawanya ke klan Anda, saya yakin pihak kami akan memiliki keunggulan absolut. Dia akan menjadi insentif yang tertarik pada api. Pada hari ketiga kepulangannya, seorang pelayan masuk dan melaporkan, Yang Mulia, Qin Jianyao dari Kam Lotus sedang menunggu hukumannya di luar. Agak menarik, Li Qiye tersenyum, tidak sedikit pun terkejut. Sekelompok orang tergeletak di luar istana. Beberapa memiliki rambut beruban, jelas merupakan karakter setingkat leluhur.
Beberapa juga merupakan orang-orang abadi, tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Mereka yang cukup peduli untuk memperhatikannya dengan cermat akan menyadari bahwa mereka semua berasal dari biara Kamlotus. Yang tergeletak di depan adalah Qin Jianyao yang cantik. Dia diam-diam bersujud dengan kepala menunduk. Kamlotus adalah salah satu dari 5 kekuatan besar, mungkin yang terkuat di antara mereka. Itu memiliki 2 kata rahasia, yang memungkinkannya untuk dicocokkan secara merata melawan dinasti Perang Sein untuk jangka waktu yang lama. Nenek moyang ini semuanya terkenal, berhasil menghalangi dunia sebelumnya. Sayangnya, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu hukuman dari Raja Baru. Penonton tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa menonton dalam diam. Setelah sekian lama, seseorang berteriak, "Yang mulia ada di sini." Kerumunan itu melirik dan melihat Li Qiye perlahan berjalan mendekat. Meskipun dia mengenakan jubah biasa dan bukan jubah naga, dia tetap terlihat setinggi biasanya. "Yang mulia," semua orang tergeletak. "Yang mulia." Qin Jianyao menundukkan kepalanya, nenek-nenek moyang melakukan hal yang sama, tidak berani melihat ke atas. Li Qiye memandangnya dan berkata dengan malu-malu, "Gadis kecil, kamu bergerak cukup cepat." "Yang mulia, saya di sini untuk mengaku bersalah." Dia tetap tenang namun penuh hormat, tanpa rasa takut dan cemas. Li Qiye hanya mengangguk sebagai jawaban. "Biara teratai tenang, kami melihat kegagalan arus dan kelangsungan Anda, Yang mulia. Pemberontakan adalah dosa besar." Jianyao berkata, "Saya tahu bahwa kami tidak dapat lepas dari hukuman yang tidak dapat dihindari, jadi hari ini, para leluhur dan saya berada di sini untuk menghadapi konsekuensinya." Nenek moyang tetap diam, menunggu keputusannya. Mereka semua sombong, terutama para Eternals yang berpengalaman. Mereka tidak takut mati dan bisa menghadapinya tanpa masalah. Namun, mereka tidak bisa menyaksikan sekte mereka dihancurkan. Untuk sementara waktu, leluhur tertinggi mereka menginginkan tali abadi dan telah mendapatkan dukungan mereka. Hari ini, Raja pasti akan menghancurkan sekte mereka. Mereka tidak ingin menjadi orang berdosa, alasan berakhirnya sekte mereka. Bagaimana mereka bisa menghadapi nenek moyang dan orang bijak di akhirat? Itu sebabnya mereka ada di sini hari ini bersama Qin Jianyao, siap menerima nasib mereka. "Saya melihat ketulusannya. Sayangnya, kematian bisa terjadi," kata Li Qiye. "Kami mengerti." Dia tidak menjadi takut, "Saya dan para tetua siap menghadapi kematian, berharap hidup kami akan melenyapkan kejahatan besar kami. Tolong tunjukkan belas kasihan dan belas kasihan kepada pemuda di sekte kami. Mereka hanyalah berkumpul biasa yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hanya kami yang bersalah, yang pantas dihukum mati." Dia berkata. Dia telah mencoba bersumpah kepada para leluhur untuk tidak menentang Li Qiye, namun leluhur tertinggi dan sesama tetua tidak mendengarkannya. Dia bahkan dipenjara karena ketidaktaatan. Namun, di momen genting ini, dia tetap mengambil tanggung jawab dan mengumpulkan para leluhur di sini untuk menukar nyawa mereka demi kesejahteraan Kamlotus. Dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Li Qiye menyerang sekte mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba dan menemukan cara untuk menyelamatkan murid-murid muda itu meskipun itu berarti membuang nyawanya. Selamatkan hidup mereka, ya. Li Qiye sepertinya tidak bergerak. "Ya, mohon belas kasihan, Yang mulia." Jianyao melanjutkan, "Kami juga bersedia menyerahkan wilayah dan harta kami agar murid-murid kami dapat selamat. Mereka lemah seperti semut dan tidak akan menghalangi penalukanmu sama sekali." Semua orang menahan napas. Menyerahkan semua hal ini berarti Kamlotus tidak akan ada lagi. Salah satu garis keturunan terkuat di 9 rahasia akan menghilang dengan cara ini. Hasil ini membuat orang menarik napas dalam-dalam. Sayangnya, mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jianyao memilih jalan paling bijaksana untuk mendapatkan pengampunan raja. Paling tidak, generasi muda bisa lolos dari bencana ini. Sekte mereka akan melanjutkan cabang ini. Menolak dengan keras kepala hanya akan memicu kemarahan raja. Darah akan mengalir seperti sungai. Semua Kamlotus akan berubah menjadi abu dan semua murid mereka akan hilang. Sekte mereka akan kehilangan warisannya sejak saat itu. Pelanggarnya jelas akan mati, tapi yang tidak bersalah akan diampuni. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Kamu tidak melanggar perintahku, jadi tidak ada hukuman." Jianyao yang tenang akhirnya menjadi terkejut.
Ya, Anda memiliki kekurangan tetapi masih cukup pintar untuk melihat skema besarnya. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya, tidak ada hukuman bagimu, tapi nenek moyang yang lain harus membayarnya. Biara Kam Lotus akan dijadikan contoh juga. Jia Nyao datang bersiap menghadapi kematian demi menyelamatkan anak-anak muda, tidak menyangka akan diampuni oleh Li Qiye di detik-detik terakhir. Saya bersedia mati sebagai penebusan atas kesalahan sekte saya. Jia Nyao menundukkan kepalanya dengan tulus. Li Qiye menolak komentarnya, tidak ada kejahatan, tidak ada kematian. Sedangkan bagi Anda yang lain, hal ini tidak dapat dihindari. Akhiri dirimu sendiri. Jia Nyao tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa melihat kembali leluhur yang berlutut. Di antara mereka ada seniornya, bahkan gurunya. Mereka menyaksikannya tumbuh dan memperlakukannya seperti keluarga. Hari ini, mereka pergi ke Sungai Kuning membayangkan lebih maju darinya. Nak, kami mengandalkanmu untuk menjaga Kam Lotus di masa depan. Salah satu leluhur mengangguk dengan serius pada Jia Nyao dan berkata, kami membayar kejahatan kami sekarang, berhati-hatilah. Dia mengerang setelahnya ketika darah menetes ke sudut bibir, tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Setelah melihat yang pertama pergi, nenek moyang yang lain mengambil tindakan dan bunuh diri dengan memotong pembuluh darah mereka dan menghancurkan nasib mereka yang sebenarnya. Mayat satu demi satu berjatuhan hingga tidak ada yang tersisa selain Jia Nyao. Makhluk-makhluk ini dulunya adalah master terkuat dalam 9 rahasia. Semuanya memilih mati hari ini demi menyelamatkan sekte mereka. Ini sudah merupakan hasil terbaik bagi Kam Lotus. Masa muda mereka berhasil bertahan, dan Qin Jia Nyao adalah anggota terpenting. Masih ada harapan. Matanya berkaca-kaca tetapi dia tidak menangis secara vokal. Pergilah, aku tidak akan menghancurkan sektemu tetapi hukuman lain akan dilaksanakan, kata Li Qiye. Terima kasih, Yang Mulia. Dia bersujud lagi sebelum mengumpulkan mayat leluhurnya. Aduh, Tuhan, kata Li Qiye. Bangsawan muda, apakah kamu punya pesanan untukku? Ya Tuhan muncul dan berbaring di hadapan Li Qiye. Pergilah bersama naga emas dan yang lainnya untuk menyapu, 5 legiun dan kerajaan formasi segudang atau apapun. Aku hampir lupa tentang ini. Li Qiye memerintahkan. Setuju. 4 master lainnya berdiri di belakang Il Lord dan berteriak serempak. Para penonton di luar istana tersentak, menyadari bahwa kecurigaan akan terjadi di 9 rahasia. Kelompok Il Lord memulai pertumpahan darah dalam satu malam. Mereka menerobos ke istana kekuasaan kerajaan formasi segudang dan menghancurkan formasi besar dan kartu tersembunyinya. Selanjutnya nenek moyang dan legiunnya menjadi korban. Istana runtuh secara keseluruhan dan penguasa klan dibunuh. Ini menandai berakhirnya formasi segudang sampai raja mengirimkan kekuasaan baru untuk menggantikannya. Penghancuran formasi segudang hanya dalam satu malam menyebabkan kegemparan dalam sistem. Sayangnya, kemenangan Il Lord juga tidak mengejutkan. Orang tua itu memahami sistemnya dengan sangat baik karena dia datang dari tempat ini. Formasi hebatnya memang tangguh tetapi tidak cukup untuk menghentikan master kelima ini. Dinasti Perang Sein juga mengalami pembersihan serupa dengan berakhirnya kabinet suci. Para anggotanya dibantai dan harta mereka diambil oleh raja. Selanjutnya, kelompok Il Lord mengambil alih 5 legiun. Umumnya dihilangkan, sehingga kelompok tersebut memiliki kendali sempurna. Selanjutnya, Bing Qi dan Kam Lotus juga menerima hukuman dan pembersihan. Beruntung bagi Bing Qi, Hanyu berhasil menyelamatkan mereka atau mereka akan berubah menjadi abu seperti kerajaan formasi segudang. Kam Lotus juga memberikan hukuman berat tetapi mampu melindungi sumber kehidupan mereka berkat Qin Jia Nyao. Hanya dalam satu malam, kekuatan besar dan 5 legiun ini harus menghadapi musik. Begitu banyak yang terungkap saat 9 rahasia mengalami perubahan besar. Ini akan memasuki era raja baru. Sekte-sekte lain ketakutan, dari tingkat bawah hingga eselon atas, takut raja akan mengarahkan pedangnya ke arah mereka juga. Di antara 5 kekuatan besar, hanya Godstep Sect dan Waterfront Pavilion yang cukup beruntung untuk lolos dari hukuman apapun. Tak perlu dikatakan lagi tentang yang terakhir, semua orang tahu betapa raja menyayangi Liu Chuqing. Itu sebabnya Waterfront tampak lebih megah dari sebelumnya. Di masa lalu, ia tidak sebanding dengan Kam Lotus tetapi sekarang, statusnya meningkat di atas garis keturunan lainnya. Sedangkan Godstep memilih untuk meninggalkan perjuangan politik. Mereka menutup pintu dan menjauhi dunia sekuler agar bencana tidak menimpa mereka.
Ini berkat visi mendalam dari Dewa Angin, kalau tidak mereka tidak akan mendapatkan keuntungan itu. Godstep tentu saja merupakan yang terlemah dari kelimanya, namun menjadi penyintas yang beruntung juga meningkatkan statusnya saat ini. Betapa beruntungnya, Dewa Angin menerima kabar tentang berbagai pernikahan. Dia berkeringat dingin setelah mendengar tentang runtuhnya kerajaan formasi segudang. Jika dia tidak membawa Li Qiye ke Godstep, mungkin sektenya juga akan musnah karena berbaur dengan kerajaan formasi segudang. Sayang sekali, dia menyimpulkan sambil merangkum sampul pada murid-muridnya dan orang suci Lu Bing yang luar biasa, satu kejahatan mempengaruhi seluruh hidup Anda. Yang mulia telah membubung di atas 9 langit, jadi ratu juga menjadi termasyhur. Dewa Angin penuh penyesalan. Itu adalah kesempatan yang bagus ketika Li Qiye tinggal di sektenya. Jika orang suci itu mencoba bergaul dengannya, dia akan memiliki status yang sama dengan Liu Chuqing saat ini. Orang suci itu tampak sedih dengan kepala tertunduk. Dia memandang rendah Li Qiye saat itu, berpikir bahwa dia hanyalah raja yang tidak berguna. Tapi sekarang, dia adalah eksistensi yang tak terjangkau yang hanya bisa dia lihat. Dia juga dulunya berada di level yang sama dengan Liu Chuqing. Keduanya memiliki perjanjian pernikahan dengan Li Qiye namun karena harga dirinya, dia ingin memutuskan pertunangan tersebut. Saat ini, Chuqing dipuja oleh seluruh 9 rahasia selain memiliki 9 kata yang sangat didambakan, satu-satunya di antara 9 rahasia yang menikmati keindahan ini. Dia, di sisi lain, tetap menjadi putri Godstep, tidak sebanding dengan sistem ratu. Dia menghela nafas kesal, kebodohannya yang picik meninggalkannya dalam situasi ini. Meski demikian, sekte mereka tetap beruntung karena berhasil selamat dari bencana tersebut. Dewa Angin berbalik ke arah Zhang Jianchuan. Dia mungkin bukan yang paling berbakat di sekte ini, tetapi dia pasti memiliki potensi paling besar di masa depan. Kemakmuran sekte bergantung padanya. Sistem menjadi tenang kembali setelah pertumpahan darah. Li Qiye tidak peduli dengan hal-hal duniawi dan menyerahkan segalanya pada Liu Chuqing. Ini adalah pertama kalinya dia menjalankan tugas administratif sehingga dia kurang percaya diri. Namun demikian, dia akhirnya menerima tugas tersebut setelah menerima dorongan dari Li Qiye. Dia sengaja merawatnya karena 9 rahasia hanyalah perhentian sementara dia. Dia akan segera pergi dan mengembalikan tanah ini. Oleh karena itu, ia memilih Liu Chuqing sebagai penerus berikutnya. Setelah mengurus hal-hal duniawi, dia fokus mencari Grand Dao. Chuqing adalah seorang penguasa yang lembut dibandingkan dengan kebrutalan Li Qiye. Sistem 9 rahasia menjadi damai dan hidup kembali. Sekte-sekte yang melanjutkan ketakutan hidup mereka. Semua orang merasa bahwa ratu baru itu memang berbudi luhur dan baik hati, layak atas posisinya. Lebih jauh lagi di Imperial ada sistem yang menurun bernama Stone Harmony. Sebuah peristiwa besar baru terjadi di sini. Dulunya sangat kuat. Pada puncaknya, ia berhasil menguasai seluruh dunia. Mu dan Li tidak ada apa-apanya dibandingkan saat itu. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menyatukan silsilah kekaisaran dan tidak dapat dihentikan. Anehnya, sistem tersebut mulai mengalami kemunduran tanpa menangani ancaman eksternal apapun. Semakin banyak orang mulai bermigrasi dan meninggalkan tanah terpencil. Setelah menurun sampai batas tertentu, sumber dao suatu sistem juga akan berubah. Ketika kondisinya memburuk dan tidak mampu menopang tanah, seluruh bangunan akan runtuh. Itu akan jatuh dari silsilah kekaisaran ke silsilah segudang. Pengadilan gila adalah contohnya. Itu adalah sistem abadi pada puncaknya dan akhirnya jatuh ke dalam silsilah segudang. Jadi sekarang, Stone Harmony ditinggalkan tanpa ada sekte yang kuat untuk dibicarakan. Belum lagi entitas kuat yang mirip dengan Kamlotus atau Bingci, seseorang bahkan tidak dapat menemukan sekte kelas 1 di sana. Faktanya, Stone Harmony masih menjadi sistem yang mengerikan di Myriad Lineage, di ambang kehancuran. Yang aneh adalah setelah jutaan tahun, sistem ini tetap berada di silsilah kekaisaran, tidak ada tanda-tanda akan jatuh ke alam bawah. Orang-orang tidak dapat memberikan penjelasan atas fenomena unik ini. Belakangan, salah satu nenek moyang mengamati sistem tersebut. Makhluk agung ini menyimpulkan bahwa sumber daunnya masih tetap hidup seperti biasanya. Itu sebabnya alasan mengapa ia bisa bertahan di Imperial. Ini semakin membingungkan semua orang. Jika sumber dao masih kuat, lalu mengapa sistemnya menurun begitu cepat?
Malam di Stone Harmony terasa damai karena kurangnya petani yang hadir karena penurunannya. Kota Anggrek Putih mempunyai sekitar 30.000 penduduk. Tentu saja, ini hanya dapat dianggap sebagai lokasi kecil bagi banyak sistem. Bahkan sebuah desa bisa memiliki orang sebanyak ini. Sayangnya, hanya satu atau dua kota yang bisa menandingi White Orchid di Stone Harmony. Malam ini juga sepi. Itu tampak tenang seperti anggrek yang sedang mekar. Banyak warga yang sudah tertidur lelap, menikmati mimpi indahnya. Ledakan, penghamparan keras, membangunkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berteriak sementara ledakan lebih lanjut terjadi. Tidak, kota ini sedang tenggelam. Orang-orang menemukan bahwa bukan hanya diri mereka sendiri atau rumah mereka yang tenggelam, seluruh wilayah pun runtuh. Sebuah lubang besar muncul entah dari mana dan seluruh anggrek putih mulai turun ke kedalaman tanpa dasar. Sudah terlambat untuk bereaksi bagi mereka yang baru bangun tidur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah panik dan berteriak. Memperbaiki. Kultivator terkuat di anggrek putih menghunus pedangnya dan memuatnya ke langit, ingin melarikan diri. Ledakan. Sebuah tangan tak kasat mata segera mematahkan pedangnya menjadi dua. Tentakel besar keluar dari tanah dan melingkari pria itu, menariknya ke dalam lubang. Tidak, teriakan ngerinya berkepanjangan angsur mereda. Sebuah ledakan yang akhirnya menggema seolah-olah kota itu akhirnya berhasil mencapai dasar kedalaman. Tanah berguncang sebentar. Hanya jurang maut yang tertinggal di tempat kota itu dulu berada, menyerupai rahang berdarah binatang purba. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada anggrek putih. Penghuninya menghilang begitu saja. Sebuah aura tiba-tiba muncul seiring hilangnya kota itu. Hanya sedikit orang di sistem yang bisa merasakannya, apalagi orang di luar. Namun, Li Qiye yang sedang berada di istananya segera membuka matanya. Dalam sepersekian detik ini, mereka memancarkan sinar menakutkan yang melintasi alam dan berakhir Stone Harmony. Penebang kayu South Peak menjadi khawatir beberapa saat kemudian setelah Li Qiye. Dia menoleh dan mampir, aura ini, familiar sekali, aku ingin tahu apa yang terjadi. Sementara itu, Li Qiye keluar dari istananya dan melanjutkan pencariannya menuju kedalaman dunia. Bangsawan muda, ya Tuhan yang menjaga daerah itu menjadi terkejut. Li Qiye memberitahu kelompok Liu Chuqing, saya akan pergi ke Stone Harmony Dao System dan menyerahkan tempat ini kepada Anda, saya akan kembali lagi ketika saya sudah selesai. Apa yang telah terjadi? Chuqing menjadi khawatir karena kedatangannya yang tiba-tiba. Dia dengan lembut memanjangkan rambutnya sambil menatap langit malam, saya tidak tahu sekarang, tapi saya akan segera mengetahuinya. Itu bukan hal yang baik, itu sudah pasti. Tapi tetaplah di sini, tidak perlu khawatir. Chuqing dengan patuh mengangguk. Bangsawan muda, kami akan memastikan yang mulia aman. Kelompok Il-Lord membungkuk ke arah Li Qiye. Dia mengangguk. Hanya sedikit orang di Imperial yang benar-benar cukup kuat untuk menyerang 9 rahasia bersama mereka. Dia mengambil satu langkah dan melintasi ruang angkasa, menghilang ke langit berbintang. Penebang kayu juga tertarik dengan aura ini tetapi setelah menyadari bahwa Li Qiye telah meninggalkan istananya, dia menyerah begitu saja. Jika yang mulia pergi sendiri, dia pasti bisa mengetahui apa yang terjadi. Penebang kayu tersenyum dan menenangkan sebelum mengeluarkannya secepatnya. Li Qiye melakukan perjalanan melalui sistem satu demi satu dengan kecepatan tiada taraf dan akhirnya berhasil mencapai sistem harmoni batu. Dia menarik napas dalam-dalam untuk merasakan aura tempat ini. Saat ini, dia tahu bahwa tanah luas ini telah ditinggalkan. Gunung-gunung dan sungai-sungai compang camping. Baik puncak besar maupun lautan besar telah kehilangan energi rohnya, dunia di ambang kematian. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat ini berubah menjadi gurun. Seluruh sistem akan runtuh. Namun, dia juga memperhatikan kekuatan hidup yang kuat di dalam aura yang berbaring. Untaian kekuatan hidup ini sangat kuat dan kaya, seperti membungkus makhluk hidup yang kuat. Ada yang salah. Matanya menjadi serius setelah menyadari kekuatan ini, ekspresi memburuk. Dia mendarat di sistem dan membenamkan tangannya ke dalam lumpur. Dia memejamkan mata untuk merasakan daratan dan sistem irama. Hasil yang sama terjadi, perasaan layu dan sunyi. Grand Dao tempat ini menyerupai sarang laba-laba yang lemah, hampir tidak terdeteksi. Namun, dia menembus jauh ke dalam inti, sumber dao tanah tersebut. Dia merasakan kekuatan yang agung, kekuatan yang seluas lautan.
Itu berarti sistem tersebut masih memiliki Grand Dao jauh di bawah tanah. Namun, sepertinya ada sesuatu yang menegakkan dan menyembunyikan kekuatan ini. Akibatnya, sumber Dao tidak dapat memenuhi kebutuhan tanah Dao dan penduduknya. Sumber Dao ini masih sama seperti sebelumnya. Inilah alasan mengapa nenek moyang mengatakan Stone Harmony tidak bisa jatuh ke dalam Myriad Lineage. Agak menarik, tatapan Li Qiye kembali menembus tanah. Setelah beberapa saat, dia mulai berjalan menuju Cakrawala. Satu langkah membawa ke jarak yang sangat jauh, tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di atas kota anggrek putih. Tentu saja, hanya jurang maut yang tersisa. Hanya kegelapan yang ada sejauh mata memandang. Dia berjongkok di tepian dan menyentuh tanah sebentar sebelum meringis. Ini bukanlah fenomena alam. Sesuatu yang kuat seperti iblis telah menghancurkan seluruh kota. Dia tersenyum dan melompat ke jurang. Siapapun akan sangat ketakutan karena hilangnya seluruh kota, apalagi melihat lubang yang menakutkan ini. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Dia acuh tak acuh seperti biasanya. Setelah mencapai kedalaman tertentu, ia mendarat di bagian batu yang mengarah dari samping. Dia mengambil segenggam lumpur sebelum membiarkannya berhamburan ke bawah. Dia berhasil merasakan aura langka dan lemah di dalam lumpur ini. Itu unik namun terlalu akrab dengan Li Qiye. Aura yang sama ada di pohon tiga abadi dan tanah hitam. Pantas saja kenapa penebang kayu itu mengatakan aura ini familiar. Suatu kebetulan yang beruntung. Li Qiye tersenyum dengan serius, orang tua itu benar-benar memperlakukanku sebagai pesuruh. Apakah dia ingin aku bertemu dengan tiga dewa? Mempekerjakan saya tidaklah murah, apakah Anda mampu membayarnya? Yang dia maksud adalah orang lain, bukan penebang kayu. Berdengung, sebuah portal tiba-tiba muncul di langit di atas jurang maut. Seseorang melakukan perjalanan luar angkasa ke area ini. Dia sedikit meringis setelah menyadari hilangnya anggrek putih. Siapapun pasti akan ketakutan, menyadari bahaya yang mengancam. Melarikan diri harus menjadi reaksi pertama. Namun, gadis itu cukup berani dan mulai turun ke dalam lubang. Dia segera mencapai posisi Li Qiye dan menemukan keberadaannya yang mengejutkan. Dia pikir dialah orang pertama yang tiba di sini, tidak mengharapkan seseorang lebih awal. Dia dengan hati-hati memandang Li Qiye, ingin membaca dengan baik tentangnya. Sementara itu, dia secara alami melakukan hal yang sama. Tentu saja, menyebarkannya jauh lebih invasif dan kasar, setidaknya di mata orang lain. Kecantikannya menghalangi orang lain untuk memandang langsung ke arahnya, diliput rasa kagum dan hormat. Ciri-cirinya dipahat dengan indah seperti sebuah karya seni. Seseorang akan kesulitan untuk melihat adanya kekurangan. Matanya seterang bintang di malam hari, bersinar seperti kilau permata. Alisnya menyerupai pegunungan jauh dengan pesona uniknya, memberikan kesan mendalam bagi setiap penontonnya. Ini adalah keindahan yang luar biasa. Jianyao memiliki aura serupa, tapi dia memberikan perasaan seperti berada di dunia lain. Di sisi lain, gadis ini nyata. Dia tampak seperti sepotong batu giok jauh di lembah, berharga dan tanpa cacat, harta karun tertinggi. Dia mengenakan gaun biru safir dengan sulaman bulan putih. Bagian bawahnya terbentang seperti ekor merak tetapi tidak terlalu mencolok karena penuh aksi. Auranya lebih menarik perhatian daripada kecantikannya karena dia terlihat seperti dominasi yang mendominasi. Aura khusus ini, secara teori, seharusnya tidak berada pada tempatnya tetapi tidak demikian halnya di sini. Gadis ini terlihat siap bertarung kapanpun dan dimanapun. Seseorang harus menggambarkannya sebagai orang yang tegas dan tekun. Ia sengaja menyembunyikan auranya namun setiap tindakannya masih terlihat mendominasi seperti biasanya. Ini menunjukkan kekuatan. Dualitas sifat-sifat yang saling bertentangan yang tampaknya tidak salah, cukup menuntut rasa hormat dan rasa takut. Keduanya saling mengukur. Dia mendapati Li Qiye adalah seorang pria biasa yang mengenakan jubah murahan. Seseorang seperti dia bisa saja menghilang di tengah keramaian. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan dia tidak terduga, terutama matanya yang berisi seluruh galaksi. Dao Tao, namaku Yuzen, bolehkah aku menanyakan namamu? Suaranya jernih dan menyenangkan. Dia menjadi penasaran. Dari mana datangnya pemuda yang tak terduga ini selama masa terpelintirnya yang terlindungi? Dia seharusnya mengenal setiap master di silsilah kekaisaran tetapi dia tidak memiliki kesan tentangnya meskipun dia mengecewakan otak. Li Qiye, dia tersenyum.
Ah, kalau begitu kita dari cabang yang sama, nama belakangku juga Li. Dia tersenyum tipis, cukup untuk membuat siapapun pingsan. Itu adalah sejenis iman. Li Qiye menjawab dengan santai, tidak terlalu memperhatikan. Sikapnya semakin membingungkannya karena hanya sedikit orang di Imperial yang tidak mengenali namanya. Setelah mengetahuinya, mereka akan merasakan berbagai emosi seperti ketakutan, kekaguman, rasa hormat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat reaksi ini setelah menyebutkan namanya. Dao saudara, tahukah kamu kejahatan apa yang sedang terjadi di sini? Dia menenangkan diri dan bertanya. Dia menahannya, sulit mengutarakan saat ini karena masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Tentu saja, hal ini sudah berjalan cukup lama, kita akan segera melihat beberapa petunjuknya. Maksudmu ada rencana jahat di balik ini? Dia menjadi terkejut. Tidak sampai tingkat itu, ini hanya kasus perkutut yang mengambil alih sarang burung murai, itu saja, kata Li Qiye. Benar-benar, dia berkata, jadi nenek-nenek moyang itu benar. Sumber Dao Stone Harmony masih sekaya sebelumnya. Jika bukan itu masalahnya, mengapa sistemnya belum jatuh ke Myriad? Kata Li Qiye, jadi maksudmu ada sesuatu yang mengambil alih Stone Harmony. Lalu di manakah itu? Seharusnya ada petunjuk jika ia memanfaatkan sumber Dao. Dia dengan rendah hati bertanya. Li Qiye melihat ke bawah, saya tidak tahu sekarang. Nenek moyang negeri ini berusaha keras menggunakan teknik pembangunan fondasi. Sistem di sini cukup mendalam dengan saluran yang tak terhitung jumlahnya. Masih terlalu dini untuk mengunci hal ini. Setelah datang ke sini, saya merasakan kekuatan agung di bawah tanah, seperti diblokade dan disembunyikan oleh entitas lain sehingga saya tidak dapat menentukan lokasinya. Dia menutup kepalanya dan mengerutkan kening. Benar, sumber Dao di sini baik-baik saja. Orang lain hanya mengambilnya untuk dirinya sendiri. Li Qiye tersenyum. Jadi begitu. Dia menjawab, rumor mengatakan bahwa sistem kemakmuran mulai menurun hanya dalam satu malam. Sesuatu yang jatuh dari langit seperti meteor, orang-orang percaya bahwa pertanda buruk ini adalah awal dari sketsa. Belum tentu, jangan percaya tahayul di dunia budidaya, tapi jika rumor ini benar pasti ada jawaban di balik itu semua. Dia menggelengkan kepalanya. Dia mengangguk setuju dan melihat ke bawah. Bagian bawahnya masih sepi dan hitam seperti sebelumnya. Apakah kamu tertarik untuk pergi ke sana? Bagaimana kalau kita berdua bersama? Dia mengundang. Mengapa tidak? Dia bermaksud melakukan hal itu sejak awal jadi dia nyaman. Keduanya perlahan turun, bahu-membahu. Selama proses tersebut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Pria itu sungguh tak terduga. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Dia bertanya, saya hanya seorang pejalan kaki di Imperial, dari mana saya berasal tidak terlalu menjadi masalah. Dia tersedak, kamu pasti dari segudang silsilah. Li Yuzhen menjadi terkejut dan terkesan pada saat yang sama, tujuan Anda haruslah silsilah abadi. Saya merasa tidak mampu jika dibandingkan. Kamu sangat pintar. Gadis yang cerdas selalu sangat cantik. Dia mengangguk. Gadis ini terkenal di dunia. Biasanya, dia mendengar banyak pujian dan sanjungan tetapi gabungan semuanya terasa dangkal. Ucapan santai Li Qiye jauh lebih menyenangkan dan bermakna. Aku harus belajar darimu, Dao Brother. Saya selalu ingin pergi ke silsilah abadi. Sayangnya, tulisan saya masih lemah saat ini jadi saya tidak berani gegabah. Ingatlah bahwa dia adalah yang terkuat di antara generasi muda di Imperial. Orang-orang akan tercengang mendengar komentar rendah hati darinya. Akan selalu ada kesempatan bagi orang sepertimu untuk terbang menuju keabadian. Dia memiliki penilaian yang tinggi terhadapnya. Terima kasih, Saudara Dao, saya juga berharap demikian. Dia tersenyum. Seseorang tidak akan pernah bosan dengan senyuman ini. Bolehkah saya bertanya kapan Anda akan berangkat ke silsilah abadi? Jika nanti kita punya waktu luang, saya ingin menanyakan satu atau dua pertanyaan tentang masalah tertentu yang tidak saya ketahui. Dia dengan tulus berkata, orang luar akan menganggap ini sulit dipercaya. Saat ini, mungkin hanya 3 karakter atau lebih yang memenuhi syarat untuk mengajar Li Yuzhen. Mengapa tidak? Dia tertawa dan menjawab singkat. Li Yuzhen memandangnya dan berkata, Dao saudara, aku tidak dapat memahami Grand Daomu. Seolah-olah saya sedang melihat pantulan bulan di sungai atau mencoba melihat bunga-bunga melalui kabut pagi. Rasanya tidak berwujud dan tidak nyata, bolehkah saya bertanya seni apa yang Anda kembangkan?
Dia tidak berusaha mengorek informasi darinya. Ini hanyalah keingintahuan belaka karena Li Qiye tampak normal namun sangat misterius. Sepertinya dia tidak benar-benar berada di dalam 3 dunia dan lolos dari 5 elemen. Itu sebabnya dia tampak agak tidak penting. Dia bukan orang yang sombong tapi dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Sayangnya, dia belum pernah bertemu orang seperti dia sebelumnya. Menurutnya, tidak ada pemuda lain di Imperial yang bisa menandinginya. Namun, Li Qiye ini muncul entah dari mana sehingga dia menjadi penasaran. Ini adalah Grand Dao yang unik, satu-satunya dalam sejarah yang akan membuka zaman dan metode budidaya yang benar-benar baru. Dia berkata tanpa peduli. Dia menjawab dengan pandangan skeptis. Banyak orang akan menganggap ini sebagai orang gila laut. Three Immortals World telah menghasilkan banyak nenek moyang dan sistem Dao. Nenek moyang ini tidak akan berani membuat klaim ini, bahkan Gao yang cemerlang sekalipun. Tapi sekarang, Li Qiye membual ragu-ragu tanpa ragu. Dia tentu saja tidak meremehkannya tetapi nada suaranya yang besar masih membuatnya tercengang, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan bertanya, sistem pengereman baru. Seperti apa itu? Dia menjadi tertarik pada sistem tertanamnya, menyimpan keraguannya terhadap klaimnya. Kamu akan mengetahuinya ketika hari itu tiba. Dia tersenyum misterius, bukan hanya 3 dewa tetapi seluruh dunia akan membuka halaman baru. Sayangnya, siapa yang tahu apakah ini akan menjadi masa kegelapan atau masa terang? Itu terserah masing-masing dunia. Apa maksudmu, gadis? Berpengetahuan itu masih menganggap ini membingungkan. Dia terkekeh sebagai jawaban dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Ekspresinya tetap normal dan natural. Dia cukup pintar untuk tidak mencampuri urusannya. Orang-orang di level mereka memiliki kepatutan yang cukup. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya mendarat di dasar lubang. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat apapun selain kegelapan. Tentu saja, kegelapan tidak bisa melindungi apapun dari pandangan mereka sehingga mereka sadar akan segala sesuatu di sekitar mereka. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun selain lumpur lepas di tanah. Tidak ada di sini, kota sebesar ini tidak dapat ditemukan, sungguh sulit dipercaya. Yuzhen menjadi terkejut. Aprikot Putih adalah kota yang luas tetapi sekarang tidak ada lagi setelah runtuh, tidak ada penduduk di sekitar juga, tidak ada yang memelihara atau satu pun ubin atap. Seluruh tempat menghilang dari udara tipis seolah-olah telah ditelan seluruhnya oleh monster. Pasti ada logika. Li Qiye mengambil segenggam tanah dan dengan hati-hati menjepitnya dengan tangan yang lain. Bintik-bintik mengalir di jari-jarinya. Kemana perginya warga? Yuzhen mencari di seluruh area dengan niat sucinya tetapi tidak ada apapun di sini kecuali mereka berdua. Bahkan lebih dalam, Li Qiye berkata, sesuatu telah datang ke sini dan membawa mereka pergi. Apakah masih di dekat sini? Tatapannya menyapu sekeliling dengan kecepatan kilat, tidak ada keraguan bahwa sekali dia mengambil tindakan, hasilnya akan sangat mengesankan. Sudah lama berlalu. Dia melemparkan sisa tumpukan lumpur ke tanah dan menyekat telapak tangan, waktunya sudah matang sehingga akhirnya ingin mengambil tindakan. Dao batubara, jadi benar-benar ada sesuatu yang jahat yang sedang terjadi di sini. Dia bertanya, saya tidak tahu apakah itu jahat atau tidak, tapi yang pasti itu bukan hal yang baik setelah menyebabkan runtuhnya sistem ini. Li Qiye mendengus. Apa itu? Dia bertanya, Stone Harmoni makmur saat itu dengan adanya kaisar sejati. Kekuatannya jauh melebihimu dan Li. Orang bilang kalau dia bukan nenek moyang, akan sulit mengalahkan sistem ini. Saya belum pernah mendengar tentang pertempuran besar atau apapun sebelum pertempuran itu mengalami kemunduran. Ini di luar imajinasi orang biasa. Dia berjalan mengelilingi dan mengamati area tersebut dengan cermat, satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa benda ini bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia ini, makhluk di luar 3 dewa. Dia menjadi terkejut. Dunia apa yang ada di luar 3 dewa? Dia berhenti sejenak sebelum bertanya lagi. Tentu saja, para pembudidaya 3 dewa tidak mengetahui tentang dunia di luar dunia mereka, seperti 9 dunia dan 13 benua. Tidak ada itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, eksistensi biasa tidak bisa melintasi ke tempat ini. Lebih tepatnya, benda ini seharusnya berasal dari atas 3 dewa. Di atas 3 dewa, mata Yuzhen menjadi serius, saya mendengar bahwa di atas kita ada tempat dengan keabadian. Tidak,
Li Qiye terkekeh, siapa yang tahu keabsahan klaim itu, yang disebut keabadian dunia. Yang saya tahu hanyalah di atas 3 dewa adalah tempat yang bisa melampaui surga yang tinggi. Surga yang tinggi, dia melihat ke arah kubah langit. Karena mereka berada di dasar jurang, memunculkannya menembus ribuan mil sebelum melihat hamparan biru. Faktanya, para penggarap di tempat ini memiliki kesan yang sangat samar tentang surga yang tinggi. Mereka hanya percaya bahwa itu berada di atas kubah langit. Ya, kamu tidak tahu apa itu karena tempat ini tidak mengalami kerusakan. Li Qiye memahami reaksinya. Kembali ke 9 dunia dan 13 benua, setiap petualangan akan berakhir dengan pemakaman surgawi yang penuh dengan busur. Petir, orang-orang yang selamat di sana tahu bertahan apa itu surga yang tinggi. Bahkan ada yang mengutuk dan menyebut sebagai surga yang jahat atau nama-nama yang menghina lainnya. Saya pernah mendengar tentang kematian sebelumnya. Ketika orang bijak ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka mungkin harus menghadapi penutupan ini. Apa maksudmu hilangnya kota ini karena kematian? Di berkata, surga tua yang jahat tidaklah membosankan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ditambah lagi, jika ia ingin menurunkan kemiskinan kecil sekalipun, itu tidak akan berakhir hanya dengan ini. Kesengsaraan macam apa yang akan terjadi? Dia tidak tahu apapun tentang topik ini. Kiamat, dia menjawab dengan santai. Kiamat, dia masih tergerak meskipun kekuatannya sangat besar. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, kekuatan apa yang terkandung dalam penghentian ini? Li Qiye memandangnya dan menjawab, seseorang sepertimu hanyalah seekor semut, sama seperti sebagian besar nenek moyang. Dia menarik nafas dalam-dalam. Sebagian besar orang akan merasa malu, kemudian kemarahan akan terjadi berikutnya. Kedengarannya seperti sebuah pelanggaran tapi dia menganggap itu serius. Dia yakin akan kekuatannya. Meskipun dia mungkin bukan yang terkuat, tetapi jika dia hanya seekor semut di bawah perlindungan itu, seberapa kuatkah dia? Adegan itu pasti sangat menakutkan. Li Yuzhen memandang ke langit sejenak sebelum berbicara, akankah berhenti ini datang ke sini? Dia tidak bisa membayangkan situasi gawatnya ini sama sekali. 3 dunia abadi sangat beruntung. Dia terkekeh, generasi-generasi berlalu di sungai waktu dan telah lolos dari tahun-tahun yang menakutkan. Ini membutuhkan kekayaan sempurna dan usaha dari orang bijak kuno. Dia diam-diam mendengarkan. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami semua informasi, dia masih terguncang oleh wahyu ini. Dia mengetahui tentang dunia di luar 3 dewa dan kegelapan yang mengganggu mereka. Jadi apa alasan balik berhenti dari surga yang tinggi ini? Dia bertanya. Dia hanya menjawab sambil tersenyum. Dia kemudian berhenti dan berjongkok, mengambil potongan-potongan dari tanah. Itu tampak seperti pecahan kulit yang lengket seolah-olah ada tentakel yang jatuh dari atas. Agak menarik, bagaimana makhluk licik ini bisa datang ke sini? Itu tidak masuk akal. Dia menatap dengan intens. Meletus. Sebuah tentakel kecil muncul dari potongan kulit dan menggali ke dalam tubuh Li Qiye, pemandangan yang cukup memuakkan. Dia tersenyum dan menyalakan segumpal api di telapak tangannya dengan warna nila. Berdengung, api membakar potongan-potongan itu menjadi abu yang berhamburan. Selanjutnya, dia menatap langit sekali lagi dengan sikap investigasi. Tidak masuk akal, bagaimana bisa terjadi? Sepertinya tidak ada tempat yang aman lagi. Dia sendiri menjadi kaget dan sesak. Dia mengingat kerangka yang ditemukan di penjara surgawi dan merenung. Peristiwa-peristiwa ini tidaklah memiskinkan itu. Arus yang mendasarinya telah dimulai, mengeluarkan perubahan secara mendalam. Dunia ini tidak mengetahuinya. Sepertinya Anda menjelaskan lebih lanjut tentang dunia di atas. Dia diam-diam bertanya, penuh teror yang melampaui imajinasi Anda. Dia menoleh ke belakang dan berkata dengan serius. Dia bertanya, bagaimana bisa? Orang-orang di sana sangat kuat. Itu hanyalah salah satu cara untuk mendeskripsikannya, sama seperti betapa abadinya hanyalah deskripsi lain. Tahukah kamu seperti apa makhluk abadi itu? Dia tersedak. Abadi. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa yang pernah melihat makhluk sejati abadi? Mungkin tidak ada dalam sejarah. Orang-orang tidak mempunyai gagasan bagus tentang makhluk-makhluk ini. Mengapa kamu membicarakan makhluk abadi sekarang? Dia punya kegelapan, buruk tentang ini dan menatap Li Qiye. Orang yang mengetahui adanya 2 reaksi terhadap hal yang tidak, rasa takut dan rasa ingin tahu.
Li Qiye memandangnya dan berkata, ketakutan berasal dari ketidaktahuan dan kekuatan, sedangkan rasa ingin tahu berasal dari ketidaktahuan. Yang terakhir ini juga mencakup keinginan dan harapan. Misalnya, ada yang mendambakan terang sementara yang lain takut pada kegelapan. Dia diam-diam merenung. Jika permintaan apapun dapat dikabulkan, apakah permintaan itu? Dia tersenyum bertanya, keabadian. Dia menjawab tanpa perlu berpikir. Tanggapan ini secara umum cukup terjadi. Banyak pakar top mengejar kehidupan abadi. Bagaimanapun, melakukan ini akan menyelesaikan banyak masalah. Waktu yang tidak terbatas akan memungkinkan orang melakukan banyak hal. Bagaimana setelah mendapatkan keabadian? Dia melanjutkan. Sekarang pertanyaan ini akhirnya membuatnya bingung karena dia tidak pernah menyarankan sebelumnya. Keabadian tidak bisa diraih, hanya mimpi. Jika mimpi itu sendiri tidak mungkin diperoleh, mengapa ada orang yang memikirkan apa yang terjadi setelahnya? Dia mengundang dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia memulai lagi, keabadian dalam arti sebenarnya tidak ada di dunia ini. Untuk mengatasinya perlu membayar harga yang mahal. Jika Anda pernah melihat makhluk abadi di masa depan, Anda harus mulai berlari sejauh yang dimungkinkan oleh dunia. Kenapa? Dia sedikit meringis, menyadari perwujudan buruknya. Karena dia adalah makhluk abadi dengan kehidupan abadi. Li Qiye berkata dengan memasukkan yang ke dalam. Yuzhen bergidik karena dia memahami beberapa hal sejauh ini selama percakapan ini. Bagi banyak orang, bertemu dengan makhluk abadi akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup, sebuah keberuntungan terbesar, tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan untuk mengajukan banyak pertanyaan ini. Tapi sekarang, Li Qiye mengusulkan untuk melakukan hal sebaliknya, sejauh mungkin. Melawan pilihan biasanya terdengar gila bagi orang lain, tetapi tidak bagi Li Yuzhen. Dia berhenti lalu melihat sekeliling dan berkata, ini hanyalah awal dari perburuan, itu saja. Dao saudaraku, kota lain mungkin mengalami nasib yang sama. Dia juga berhenti. Ya, dia mengangguk, menyerang anggrek putih sama dengan menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Ia akan tumbuh lebih kuat dan lebih lapar. Dao batubara, bisakah kamu melihatnya sampai kita bisa menghancurkannya bersama? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kuat. Meskipun dia tidak ingin memainkan peran sebagai penyelamat sepanjang waktu, dia tidak akan pernah berdiri dan menonton ketika kejahatan terjadi di depan matanya. Tidak mudah untuk mengejarnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Dia terbang ke langit setelah mengatakan ini dengan Yuzhen tepat di belakangnya. Keduanya kembali ke tepi jurang. Saat ini, lebih banyak orang datang dari Cakrawala. Hilangnya anggrek putih secara tiba-tiba akhirnya menarik perhatian master lain yang ditarik ke sini untuk mencari tahu. Dao termotivasi, sayangnya, aku punya beberapa tugas lain yang harus diselesaikan dan harus diselesaikan sekarang. Sampai jumpa di hari lain. Yuzhen menangkupkannya, sadar bahwa sudah waktunya untuk pergi setelah melihat orang lain tiba di tempat kejadian. Dia mengangguk, sampai jumpa lagi. Sosoknya berubah menjadi ketiadaan, tidak sulit bagi seseorang di levelnya untuk tidak bisa dilacak. Li Qiye merasakan hentakan dunia dan menyempitkannya ke satu arah tertentu, sepertinya kekacauan akan datang. Apakah orang bijak dari tiga dewa sudah siap? Dia melangkah ke langit dan melakukan konstruksi maju dengan jalan yang jelas dalam pikirannya. Dia melakukan perjalanan melalui beberapa gunung sebelum berhenti di sebuah lembah karena dia mendengar teriakan. Seorang lelaki tua dipenjara oleh setan pohon di lembah ini. Mereka mengangkat tanaman merambat, mencegahnya pergi. Dia mencoba beberapa kali untuk melarikan diri tetapi tidak bisa, hanya mendapatkan lebih banyak luka berdarah dalam prosesnya. Vitalitasnya bertahan angsur-abis sehingga ia tidak terlalu banyak melakukan resistensi. Setan pohon mendorong lebih jauh dengan ekspresi ganas, siap meminum darah dan memakan daging. Dia kehilangan harapan dan menyamakannya dengan keras, inilah akhir ideal. Meletus. Li Qiye menyelam momen keputusasaannya dengan santai menembus beberapa pohon iblis dengan serangan satu jari. Sisanya menjadi takut dan lari. Dia kembali tenang dan menjadi gembira setelah diselamatkan. Terima kasih telah menyelamatkanku, bangsawan muda. Dia menundukkan kepalanya setelah melihat penyelamatnya. Saya baru saja lewat, itu bukan masalah besar. Li Qiye berkata dengan malu-malu. Meskipun demikian, lelaki tua itu masih menganggap Li Qiye sebagai penyelamatnya dan membungkuk lagi, nama saya Wu Yuzhen.
Meskipun kamu tidak menginginkan ketidakseimbangan, ucapkan saja kata-kata itu di masa depan dan aku akan berlari dan melakukan semua yang aku. Dia tidak dapat menyelesaikannya karena Li Qiye telah menghilang ke cakrawala. Dia tidak peduli dan tidak mau peduli dengan rasa terima kasih lelaki tua itu. Lelaki tua itu menghela nafas dengan lembut sambil melihat ke langit, menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang master. Orang itu mampu menghancurkan iblis pohon itu dengan mudah. Tuan seperti itu sulit untuk didekati. Li Qiye melanjutkan dengan langkah kaki yang mulus. Kecepatannya terlihat lambat tetapi dia sebenarnya melakukan perjalanan melalui Stone Harmony dengan kecepatan luar biasa. Stone Harmony dulunya memerintah imperial sehingga wilayahnya sangat luas. Sayangnya, kita bisa melihat penyakit yang jelas mengganggu sistem. Tidak ada penduduk di sana dan hanya ada sedikit kota. Pemandangan alam terasa suram. Secara keseluruhan, itu menyerupai orang tua yang bernafas atau lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Bahkan burung dan ikan pun tidak memiliki vitalitas bagi mereka. Faktanya, tempat itu dulunya sangat bertolak belakang, ramai dan penuh dengan manusia dan hewan. Seiring berjalannya waktu, sekte-sekte yang cakap dan para penggarap yang kuat menjauh dari sistem yang menurun. Mereka yang tidak bisa melakukan hal yang sama akan mengalami kehancuran. Sedangkan untuk hewan, yang cukup kuat juga meninggalkan sistem ini ke tempat lain. Seperti kata pepatah, burung yang bijak memetik dahan yang tepat. Selain itu, obat-obatan roh dan sumber daya alam juga terus-menerus menghilang. Hal ini menimbulkan dampak yang lebih buruk, yaitu mempercepat sistem. Li Qiye menjelajahi sebagian sistem. Itu adalah perjalanan yang tenang karena dia jarang melihat kekhawatiran lainnya. Pemandangan paling umum adalah desa-desa di pegunungan terpencil dengan sekitar 30 hingga 50 keluarga. Itu sudah dianggap ramai untuk area ini. Terlebih lagi, mereka berjauhan satu sama lain. Tidak ada yang akan percaya bahwa ini adalah sistem tingkat kekuasaan. Tanah daunnya tidak akan bertahan lama jika terus begini. Namun, menjadi bagian dari sistem ini merupakan suatu berkah sekaligus kutukan. Tanahnya mungkin sudah lemah tetapi sumber dao tetap ada, sehingga menambah stabilitas pada sistem. Sistem runtuhnya merupakan bencana bagi penduduknya, hampir seperti peristiwa yang mengakhiri dunia. Para pembudidaya yang kuat akan lari jauh atau cukup siap untuk bertahan hidup. Yang lemah hanya bisa menyaksikan lokasi kehancuran, hanya untuk dikubur bersama puing-puing pada akhirnya. Tentu saja tren stagnasi ini tidak akan bertahan. Selamanya, tidak peduli seberapa kuat nenek moyangnya, mereka tidak dapat menciptakan sumber dao yang abadi. Kemakmuran suatu sistem bergantung pada upaya orang bijak selama beberapa generasi. Mereka terus-menerus memberi sistem makan dengan kekuatan mereka sendiri. Namun sekarang, karena berkurangnya populasi, jumlah pembudidaya semakin sedikit, apalagi yang berada di tingkat kekuasaan atau tingkat abadi. Kurangnya pangan generasi akan mengakibatkan keruntuhan yang tak terelakkan. Li Qiye tidak emosional selama perjalanannya. Dia telah melihat naik turunnya banyak sekte dalam hidupnya dan menjadi mati rasa terhadap siklus ini. Ia tidak hanya berusaha mengisi perutnya. Li Qiye memiliki gambaran yang bagus tentang situasi selama dinginnya ini. Niat ilahinya yang perkasa telah mengunci tanah ini sehingga tidak ada yang bisa luput dari pemutaran. Dia tahu bahwa hilangnya anggrek putih hanyalah permulaan. Tragedi ini bisa berulang dan menyebar ke seluruh imperial. Dia akhirnya berhenti ketika sebuah kota kuno muncul di Cakrawala. Lebarnya pasti lebih dari 10.000 mil, seperti monster yang sedang beristirahat di darat. Namun, secara alami keadaannya tidak teratur. Banyak bagian yang ditinggalkan sehingga benda aslinya menjadi kurang dari 1/10 dari kejayaannya sebelumnya. Meskipun demikian, kota ini masih menjadi kota terbesar di Stone Harmony saat ini. Tembok dan bangunan yang menjulang tinggi tetap ada, meski ditinggalkan. Orang bisa melihat sekilas masa keemasan mereka. Ini pastilah pusat dari seluruh dunia di mana makhluk-makhluk yang kuat memerintah dan menerima upeti. Saat ini, satu-satunya pengunjung hanyalah rerumputan pembohong dan ilalang. Dia berhenti dan mengamati area tersebut, memperhatikan uap dan asap dari masakan di perkemahan. Target berikutnya ada di sini. Tanpa diragukan lagi, kota ini akan menjadi seperti kota anggrek putih, lenyap seluruhnya hanya dengan jurang yang sangat dalam yang tertinggal. Kematian akan segera datang. Li Qiye terkekeh sebelum memasuki kota. Namanya Mingluo, kota terkuat dan terbesar di Stone Harmony.
Kota ini juga memiliki populasi petani tertinggi, sekitar 2 hingga 300 ribu orang. Kota ini berhasil bertahan hingga saat ini karena kekayaan dan fondasinya yang kuat di masa lalu, tidak seperti kota-kota lain yang runtuh. Skala jalanan masih sama seperti sebelumnya, sangat lebar dan panjang. Orang-orang datang dan pergi. Teriakan terdengar dari pedagang jalanan hingga pekerja di paviliun anggur. Setelah sekian lama melakukan perjalanan melalui hutan belantara, orang-orang akan tertular oleh suasana hidup yang ada di sini. Pada malam hari, kota ini terang benderang oleh lampu dan lampu. Itu memiliki perasaan yang memabukkan, memungkinkan orang untuk melihat godaan dunia dan kehidupan duniawi secara umum. Ini berbeda dengan kuil dan gunung yang tidak dapat dijangkau yang diperuntukkan bagi para penggarap yang kesepian. Tempat itu menyerupai dunia fana karena tidak banyak penggarap dan sekte di sekitarnya. Manusia memiliki umur yang pendek, tidak berbeda dengan semut. Mereka tidak dapat melihat seluruh dunia sehingga beberapa bahkan tidak menyadari kehancuran sistem mereka secara bertahap. Mereka sangat bahagia menjalani hari demi hari dengan cukup makanan dan harta benda. Umur adalah perbedaan terbesar antara manusia dan kekurangan. Yang pertama mirip dengan kaktus yang mekar di malam hari, berumur pendek namun indah. Li Qiye tidak terpengaruh oleh suasana di sini. Dia telah melihat berkembangnya dunia manusia berkali-kali sebelumnya dan hanya seorang pejalan kaki. Dunia ini tidak cocok untuknya. Menyenangkan menjadi manusia fana, bahagia dan tidak menyadari kehancuran yang akan datang. Saya kira bahkan semut pun memiliki kebahagiaannya sendiri. Dia melihat gerbong yang melaju di jalanan dan tersenyum. Hati daunnya telah dipol oleh kematian dan rasa sakit sehingga tidak ada yang bisa menggerakkannya. Tidak ada keraguan bahwa kota Mingluo dipilih sebagai target kedua. Seluruh tempat itu akan lenyap. Dia tidak datang ke sini untuk menyelamatkan kota dan penduduknya, hanya untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Kelangsungan hidupnya bukanlah urusannya karena dia bukan penyelamat dan tidak punya alasan untuk melakukannya. Faktanya, dalam pikiran kita, kehancuran dan kelangsungan hidup adalah hal yang sama bagi Mingluo. Sekalipun cukup beruntung bisa melewati bencana ini, ia masih akan hancur di masa depan. Itu hanya masalah waktu saja. Ini adalah siklus waktu. Kesejahteraan abadi tidak ada, kehancuran tidak bisa dihindari. Tujuannya adalah lokasi yang ditinggalkan di dalam kota. Gulma yang tumbuh terlalu banyak ada di mana-mana bersama dengan serangga dan ular. Tempat ini berbeda dengan gurun di luar. Masih terdapat sisa-sisa struktur dan garis besar candi. Hal ini tidak terjadi di sini. Itu datar karena semua bangunan yang ada telah runtuh. Bersambung.